Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan YouLive UCS TV. Dugaan peredaran beras plastik masih sangat meresahkan sebagian masyarakat. Walaupun pihak pemerintah sudah membantah dugaan tersebut. Ya, rekan studio, kembali saya melaporkan dari Jakarta tentang masalah peredaran beras plastik. Memang saat ini peredaran beras plastik sangat meresahkan masyarakat. Dari kami tadi menelusuri, pihak Skovindo pun yang mengeluarkan hasil lab maksud kami yang berbeda dari pihak pemerintah pun tidak mau dikonfirmasi. Tetapi dari pihak YLKI juga menyarankan agar pemerintah serius dalam masalah beras plastik ini, karena memang ketika ditelusuri dugaan itu memang ada. Pihak YLKI pun menyebutkan bahwa ini masalah serius dan tidak bisa ditolerin jika memang benar ditemukan masalah peredaran beras plastik ini. Untuk konsumen sendiri pun pihak YLKI menyarankan kalau memang ada pihak konsumen yang memang dirugikan atau memang merasa tidak layak untuk dimakan, segera melaporkan atau menelusuri maksud kami BPOM setempat agar hak konsumen itu terlindungi. Agak mengerikan gitu ya, namanya plastik gitu kan susah untuk dicerna. Tanggapannya memang ini emang baru juga sih Devi dengar, cuma kok sampai beras aja makanan pokok kita sebagai manusia sehari-hari kok sampai dibikin plastik itu apa karena sudah nggak adanya beras di muka buminya bagaimana? Memang sih oknum-oknum saat ini memang banyak banget yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan ya. Cuma kalau kayak gini caranya ya nggak bagus juga, karena kan dia juga makan nasi juga, makan beras juga. Dari masyarakat pun pandangannya berbeda. Dari ada yang ibu-ibu dan bapak-bapak, bahkan anak muda pun sangat menyayangkan peredaran beras plastik ini. Mungkin dari tanggapan masyarakat bahwa kesimpulannya pemerintah harus terus memperhatikan masalah beras plastik karena memang beras ini makanan pokok untuk masyarakat Indonesia. Sekian laporan dari Jakarta, Sigit Nuryadin, Nuansa Rama melaporkan untuk UCS TV. Kisruh beras plastik kian memanas. Hasil uji laboratorium beras plastik antara Badan POM, Lab4 Polri, dan Skovindo berbeda. Sudah sepekan lamanya kasus beredarnya beras plastik di pasaran kian memanas. Sejak ditemukan di Bekasi, Jawa Barat, hingga kini beras plastik masih menjadi perbincangan yang tak kunjung usai. Sebelumnya, Badan Pengolahan Obat dan Makanan memastikan tidak adanya beras plastik yang beredar di tanah air. Ini dikatakan setelah dari pengujian laboratorium milik BPOM menunjukkan hasilnya negatif. Hasil laboratorium tersebut pun dilaporkan ke pihak Lab4 Polri bersama IPB dan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Pertanian untuk kembali diuji laboratorium. Dan hasilnya dinyatakan negatif, tidak ada unsur plastik. Sementara itu, hasil uji laboratorium PT Skovindo Cibitung Bekasi, dari hasil laboratorium Skovindo ditemukan 3 jenis senyawa plastik di dalam beras palsu tersebut, yaitu benzil butil phthalate, etileksil phthalate, dan disionil phthalate. Ketiga kandungan tersebut sama seperti bahan dasar untuk pembuatan pipa, kabel, dan lainnya. Terdapat spektrum yang sangat identik dengan spektrum yang dimiliki oleh senyawa polivinil. Dalam hal ini lebih dekatnya kepada polivinil klorida, di mana senyawa ini adalah senyawa yang digunakan dalam pembuatan polimer, misalnya tadi ada pipa, ada kabel, ada rantai ya. Pengujian yang dilakukan oleh Skovindo tersebut dilakukan dengan mengambil 2 sampel beras. Sampel pertama, beras diambil dari konsumen bernama Dewi. Sedangkan sampel lain diambil dari pedagang beras di Pasar Mutiara Gading Timur, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, masing-masing seberat 250 gram. Perbedaan hasil dari beberapa uji laboratorium tersebut, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, menurutnya perbedaan terjadi karena adanya perbedaan interpretasi dari hasil analisis yang dikeluarkan. Kemungkinan kedua, ada kontaminasi dari peralatan analisa yang digunakan dalam proses analisis. Dari hasil pemeriksaan terhadap
sampel beras tadi, ternyata yang di Sukovindo itu positif. Sehingga wali kota waktu itu, wali kota Bekasi, menyampaikan ke media bahwa beras sampel yang diperiksa di Sukovindo itu mengandung bahan plastik. Tetapi hasil pemeriksaan yang di laboratorium forensik, kemudian laboratorium BPOM, laboratorium di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian itu negatif. Tidak ada unsur plastik dari hasil pemeriksaan laboratorium itu. Kemudian kami masih belum yakin kemungkinan salah pengambilan sampel. Kemudian kemarin juga saya sama Menteri Perdagangan ke Sukovindo menanyakan proses pemeriksaan dan meminta sampel yang masih tersisa di Sukovindo. Kemudian kami periksakan lagi ke BPOM dan ke Laboratorium Forensik Polri, hasilnya juga negatif. Nah, oleh karena itu kami semua berkesimpulan bahwa beras yang diduga plastik itu ternyata tidak ada. Sebagai mitra pemerintah Kota Bekasi terkait penelitian beras plastik, pihak Sukovindo menampik pernyataan Jenderal Badrodin Haiti tersebut. Senior Manager Corporate Communication PT Sukovindo, Hotma Mulyana Sibuea, menyebutkan fasilitas laboratorium mereka telah mengantongi sertifikat ISO 17025. Artinya, semua alat dan proses penelitian sudah terstandarisasi dengan cermat. Sementara itu, Kepala BPOM, Royce Paringga, menjelaskan pihaknya menggunakan baku banding untuk memfasilitasi proses penelitian dengan menguji menggunakan uji kesetaraan substansi antara beras normal dengan sampel tersebut. Meski hasil uji laboratorium telah ada dan menyatakan tidak ada material plastik dalam beras yang beredar di pasaran, namun penyelidikan terhadap kasus ini akan terus berlanjut. Tim UCS TV. Berita tadi menandai berakhirnya perjumpaan kita dalam YouLive pagi ini. Saya Adi Tokto, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.